Halo semua, kali ini saya ingin mengajak tur mengenai desktop yang saya gunakan sehari-hari. Saat ini saya menggunakan Jorin OS 15.1 Ultimate Edition yang berbasis Ubuntu 18.04 64 bit. Jorin OS ini salah satu desktop Linux yang sudah dipoles, tampilannya indah dan menyenangkan. Buat kita yang mungkin mencari Linux dengan tampilan yang bagus dan mudah digunakan, Jorin OS ini bisa jadi salah satu pilihan. Ini tampilan utama desktop saya. Saya senang pemandangan yang cerah, pemandangan padang rumput. Kalau teman-teman suka yang gelap atau yang lain tuh nanti kita kembali ke kesenangan masing-masing. Saya menggunakan model menu yang biasa, menu berbasis Windows di sini. Tapi si Jorin OS ini juga memiliki beberapa pilihan menu. Di sini saya bisa pilih menu di menu Appearance. Kemudian saya pilih menu selanjutnya. Saya bisa ganti tampilan menu utama tadi dengan menu yang lain. Contoh misalkan tampilannya masih sama-sama tampilan menu Windows, tapi dia ada tambahan taskbar aplikasi yang sedang digunakan. Atau saya bisa juga menggunakan model menunya masih sama di sudut kiri bawah, tapi kalau saya klik bukan tampil menu langsung, tapi tampilannya di tengah seperti ini. Atau saya bisa menggunakan model menu yang biasa dipakai di Ubuntu, namanya menu Unity. Biasanya menunya ada di sisi kiri. Nah, seperti ini tampilannya. Di sisi kiri atau kanan biasanya, tapi utamanya di sisi kiri. Di sini saya juga bisa tampilkan menu-menu yang lain. Atau bagi yang terbiasa menggunakan MacBook, mungkin lebih senang tampilan model menu seperti di MacBook, kita juga bisa pilih menu seperti ini. Jadi kalau dia akan muncul di bawah seperti ini. Kalau saya ingin tampilkan menu yang lain yang tidak ada ikonnya di sini, saya bisa pilih menu Show Application. Saya kembalikan dulu ke menu yang utama, karena saya biasa menggunakan menu model Windows tersebut. Dari sisi kelengkapan aplikasi, si Jorin OS ini juga cukup lengkap aplikasinya. Yang paling sering saya gunakan ada aplikasi internet, browser. Saya juga bisa tambahkan aplikasi yang lain. Kemudian saya juga bisa menggunakan aplikasi Office secara default. Kelengkapannya menggunakan LibreOffice. Di sini saya buka LibreOffice. Atau saya juga bisa tambahkan aplikasi pihak ketiga, dalam hal ini WPS Office for Linux. Ini tampilannya. Saya pilih New Document, saya pilih Excel, kemudian saya pilih Empty Table. Nah, dia seperti ini. Oke. Saya menggunakan Intel NUC 8 versi 8 dengan prosesor i7. Di sini memorinya 32 GB dengan dual disk SSD M2 masing-masing 256 GB. Saya gunakan multi-boot, multi-OS. Jadi selain Jorin OS ini ada juga saya menggunakan Windows 10. Kadang ada beberapa keperluan menggunakan Windows 10 atau Windows 10. Sedangkan satu disk lainnya saya gunakan untuk virtualisasi berbasis VMware vSphere sesuai dengan pekerjaan saya. Secara prinsip deteksi hardware juga cukup baik. Saya menggunakan webcam yang biasa saya gunakan untuk editing video atau untuk ambil video atau untuk online meeting. Itu webcam berbasis Logitech. Saya tidak perlu install apa-apa, saya tidak perlu tambahkan apa-apa, sudah langsung terdeteksi dengan baik dan bisa langsung saya gunakan. Kemudian saya juga untuk display juga langsung terdeteksi dengan baik, saya tidak perlu melakukan customize tampilan. Untuk instalasi dan update software, karena Jorin OS ini berbasis Ubuntu, kita punya beberapa pilihan. Untuk tambahkan pilihan yang utama, mungkin bagi kita yang terbiasa tampilan grafis, kita bisa pilih menu software di sini, atau bisa juga lewat menu sini. Di sini kita bisa pilih menu atau aplikasi apa yang ingin kita tambahkan. Atau kalau misalkan kita repot mesti cari-cari, kita bisa ketik misalkan saya ingin install aplikasi tambahnya Opera. Saya bisa klik di sini, kemudian saya tinggal pilih menu install. Atau kita juga bisa download aplikasi kalau dia Ubuntu, karena dia versi Ubuntu, jadi kita bisa ambil aplikasi atau download aplikasi
berbasis .deb. Itu kita bisa install dengan cara yang sama. Atau kalau kita terbiasa menggunakan CLI atau terminal, kita juga bisa misalkan sudo apt get install screen seperti ini. Nah, ini saya kasih ini ya. Jadi saya tinggal pilih seperti ini. Untuk keperluan simulasi ini saya menggunakan password yang paling mudah. Jadi buat yang tebak mungkin bisa ditebak passwordnya. Untuk aslinya ya jangan pakai password yang mudah. Ini kalau saya install aplikasinya, dia bisa langsung otomatis lakukan download aplikasi. Sebagai kesimpulan, jika menginginkan desktop Linux dengan tampilan yang indah, aplikasinya lengkap dan mudah digunakan, apalagi bagi kita yang mungkin sudah terbiasa pakai Ubuntu, baik itu Ubuntu yang utama ataupun aplikasi berbasis Ubuntu seperti desktop Linux Mint, Zorin OS ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicoba karena memang sudah memenuhi kriteria desktop Linux yang mudah digunakan dengan kelengkapan aplikasi dan deteksi hardware yang baik. Terima kasih, sampai bertemu dengan video selanjutnya.